Saya selalu menyimpulkan bahwa ketika kenaikan kinerja bertemu dengan sentimen positif, maka di situ akan menghasilkan ledakan harga saham. Nah, cuman kalau misalkan kita hanya berfokus pada sentimen positifnya saja, biasanya kenaikan harga sahamnya tidak permanen alias hanya sementara. Jadi ketika sentimen positif itu hilang atau mereda, harga sahamnya akan turun lagi kembali ke fundamental aslinya. Itulah kenapa antara kenaikan kinerja perusahaan dengan sentimen positif itu harus berbarengan ya. Jadi tidak bisa salah satu saja yang kita pegang. Nah, karena kebetulan dalam 1 minggu terakhir ini harga saham termasuk indeks ya, indeksnya sendiri atau IHSG ini cukup volatile, kita coba akan melihat nih kira-kira sentimen apa saja yang terjadi selama 1 minggu terakhir ini. Pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download ebook kami dulu ya, karena kami sudah menulis ebook yang berisi analisa saham. Jadi ada 5 saham yang sudah kami analisa dan menurut analisa kami masih kategori undervalue. Ebook tersebut bisa teman-teman download secara gratis dengan klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Cuman sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa ebook tersebut hanya sebagai tambahan referensi saja. Oke, headline news pertama hari Senin tanggal 6 Februari 2023 ya. Di sini mengatakan ya, di salah satu koran ekonomi mengatakan inflasi landai, sektor teknologi melaju. Memang betul kalau misalkan kita lihat yang menyumbang ya, sektor yang menyumbang kenaikan IHSG di awal tahun 2023 ini salah satunya adalah sektor teknologi. Dimana kalau kita lihat harga-harga saham teknologi ya di sepanjang tahun ini atau awal tahun 2023 ini rata-rata pada naik. Seperti GoTo naik sampai 30% lebih ya. Kemudian ada MTech, ada Buka dan sebagainya. Cuman seperti yang saya share di video saya sebelumnya bahwa kenaikan sektor-sektor teknologi ini menurut saya tidak sehat. Kenapa? Karena saat ini suku bunga tinggi. Kenapa sektor teknologi tahun 2021 waktu itu berjaya? Karena saat itu era suku bunga rendah ya, suku bunganya 0% ya, sehingga untuk suku bunga yang tinggi ini menurut saya untuk sektor teknologi ini menjadi sentimen positif dan tidak bagus menurut saya. Oke, slide berikutnya kita bicara mengenai BUMN atau BUMD. Intinya adalah perusahaan-perusahaan plat merah ya milik pemerintah. Nah, di headline news untuk tanggal 6 Februari atau masih hari Senin ya, di sini dikatakan bahwa banyak saham-saham milik pemerintah ya, perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang IPO dan sampai sekarang itu sudah memberikan cuan yang sangat besar ya, seperti DLTA atau Delta Jakarta. Sejak IPO sampai sekarang sudah naik 6.300%. Kedua, kemudian ada BBRI ya, BRI 5.300% dan sebagainya. Tapi ternyata tidak semua saham-saham milik pemerintah itu selalu cuan setelah IPO. Ada juga ya, setelah IPO sampai sekarang itu masih belum naik harga sahamnya. Seperti WSKT, Waskita, kemudian ada Elsa, kemudian ada Krakatau Steel, kemudian ada GMFI dan GIAA. Ya, ternyata semua ini masih merah ya. Kemudian selanjutnya masih di dalam perbankan ya, saham-saham perbankan. Nah, di sini juga dikatakan banjir duit di bursa dari aksi korporasi emiten bank ya. Jadi banjir duit dari aksi korporasi bank ini intinya adalah perusahaan bank ya, emiten bank ini melakukan aksi korporasi seperti right issue, stock split maupun juga buyback saham. Yang terbaru adalah BBRI yang rencana akan buyback saham ya. Jadi sebenarnya sudah melakukan buyback saham sebanyak 3 triliun, kemudian akan menambah lagi 1,5 triliun. Itu yang akan dilakukan oleh BBRI ke depan ini ya. Termasuk juga saham BMRI yang nanti akan stock split 1:2. Oke, memang saham-saham perbankan ini masih istilahnya masih termasuk sehat ya, masih cukup diuntungkan, masih banyak yang suka dengan saham-saham bank seperti BBRI, BMRI dan sebagainya, BBCA bahkan ya. Karena kalau kita lihat di sepanjang tahun 2022 kemarin 4 bank ini ya, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI kenaikan harga sahamnya itu jauh di atas IHSG. Ya, bahkan BMRI sendiri saja naik sampai 40% ya. Kemudian disusul dengan yang lainnya yang naik rata-rata di atas 15%. Nah, sekarang kan kembali lagi, kenapa tahun kemarin bank-bank ini naik signifikan ya, tapi IHSG nggak naik ya? Karena menurut saya ya
racunnya di saham teknologi ini gitu ya. Jadi seandainya nih, saya selalu berpikir seandainya kalau misalkan kemarin GoTo itu tidak IPO, mungkin IHSG kita sekarang jauh lebih sehat. Ya, itu pendapat saya pribadi. Oke, berita selanjutnya tanggal 8 Februari, jadi hari Rabu kemarin ya. Harga beras dan minyak goreng merobek kantong. Stok komoditas beras dan minyak goreng, khususnya minyak kita, makin menipis di pasaran. Ya, memang betul dalam 1 minggu terakhir ini kita lihat bahan-bahan kebutuhan pokok ya, seperti beras, terutama beras ini kita merasakan kenaikannya ya. Kita lihat ya, termasuk juga istri saya selalu beli beras ini, rasa-rasanya kok setiap kali beli beras itu harganya naik Rp500 terus gitu ya. Jadi memang kita lihat secara di lapangan ini harga bahan baku sudah mulai naik. Padahal ini belum masuk fase Ramadan ya. Nanti kalau masuk fase Ramadan dan Lebaran, ya bisa jadi harga-harga bahan pokok makin naik lagi ya. Dan mengenai saham-saham yang berhubungan dengan bahan pokok ini, ternyata kalau kita lihat gara-gara ada sentimen ini ya, kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini harga saham kebutuhan pokok ini naik ya, seperti Hoki, kemudian nasi, dan juga BC. Ya, jadi 3 saham ini kita lihat 1 minggu terakhir ini mengalami kenaikan. Kemudian berita selanjutnya tanggal 9 Februari atau hari Kamis ya. Jadi di sini mengatakan ramai emiten baru tapi sahamnya jeblok. Jadi kalau kita lihat di sini, bahkan kalau kita bisa hitung di bulan Januari kemarin ada saham yang IPO itu mungkin belasan kali ya. Belasan, dan kita lihat nih di sini kinerja sejumlah saham yang menggelar IPO di 2022 dan 2023 ternyata mayoritas masih pada turun. Bahkan ada yang setelah IPO harga sahamnya masuk ke saham gocap ya, di level 50-an gitu. Dan juga yang salah satu yang banyak disorot adalah mengenai IPO dari Pertamina Geothermal ini ya, atau PGO ini, yang dimana ini menurut saya ya cukup oke untuk IPO ini ya, dibandingkan saham-saham yang lainnya gitu ya. Jadi di sini Pertamina Hulu Energi mengincar 9 triliun dari IPO. Memang ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang untuk saham-saham IPO ini tidak cocok ya. Kenapa? Karena ya mereka belum diuji dengan market gitu, belum diuji dengan market ya. Akhirnya apa? Akhirnya kalau misalkan mereka IPO kemudian mereka menawarkan harga saham yang over value, ya bisa jadi setelah IPO mungkin sehari 2 hari itu arah gitu ya, harga sahamnya naik. Tapi sekali lagi ya, setelah sentimen itu mereda, sentimen IPO mereda, harga sahamnya akan kembali ke fundamental aslinya. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan nggak betul-betul sehat, nggak betul bagus, dan dia IPO, ya nanti siap-siap harga sahamnya akan turun ya. Cuman bagaimana dengan IPO PGO? Nah, kita lihat nanti ya. Baik, selanjutnya berita mengenai CPO ya. Ini berhubungan dengan emiten CPO atau emiten kelapa sawit. Nah, di sini dikatakan ya, emiten perkebunan terpapar harga CPO. Ya, kemudian juga headline news tanggal 10 alias hari Jumat ini ya, hari Jumat kemarin, mengatakan ekspor ditahan, stok minyak sawit menumpuk. Memang saat ini emiten CPO sedang dilanda sentimen negatif ya, seperti ya ini tadi ada kebijakan DMO sampai 50% ya. Kenapa? Karena gara-garanya minyak kita ini tadi stoknya tiba-tiba habis gitu ya, di pasar menjadi langka, dan akhirnya membuat emiten CPO atau perusahaan CPO harus memenuhi DMO 50% yaitu yang pertama. Kemudian mengenai juga kebutuhan di China dan juga India yang kalau dilihat permintaannya memang menurun, dan ini membuat harga CPO pun ini juga menurun. Cuman sekali lagi ya, kita tidak melihat harga saat ini yang menurun ya dibandingkan tahun 2022 yang menurun, tapi kita juga harus lihat secara jangka panjangnya. Kira-kira harga CPO sebelum pandemi itu sebenarnya berapa dan harga sekarang berapa gitu. Jadi bisa dikatakan mengenai tahun 2022 kemarin yang terjadi atau yang membuat harga-harga energi termasuk harga CPO ini naik signifikan, salah satu faktornya gara-gara perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, itu bisa dihilangkan istilahnya ya, bisa dihilangkan supaya kita benar-benar melihat pergerakan harga CPO dari sebelum pandemi sampai sekarang kira-kira bagaimana, apakah masih lebih tinggi dari sebelum pandemi atau tidak. Kalau masih lebih tinggi daripada sebelum pandemi ya sebenarnya menurut saya itu hal yang masih oke gitu ya, masih bagus ya. Berarti kita bisa berancang-ancang untuk emiten CPO seharusnya di tahun 2023 ini kinerjanya tetap naik.
Dan yang terakhir, yang ini juga berita yang baru muncul hari Jumat kemarin tanggal 10 Februari. Di sini dikatakan Unilever ya, Unilever Indonesia beban tinggi gerus laba UNVR. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan UNVR secara salesnya naik tapi secara laba bersihnya turun. Masih menyangkut harga CPO yang turun di tahun 2023 awal ini ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya penurunan dari harga CPO termasuk kita tadi di slide terakhir tadi ada Unilever itu sebenarnya diuntungkan ya. Jadi perusahaan-perusahaan consumer goods termasuk juga Unilever diuntungkan ketika harga CPO turun. Ya, jadi apa kita lihat nanti nih, apakah benar kinerja dari emiten-emiten consumer goods akan naik di tahun 2023 ini? Faktornya adalah menurunnya harga CPO ya, kita lihat nanti. Oke, itu sekilas mengenai sentimen-sentimen yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.